siang? Siang. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sehat semuanya, Nak? Sehat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ya, kita cek dulu kerapihan dan kebersihan kelas ini. Coba dicek kolongnya, coba. Iya, ada sampah atau tidak. Dicek dulu kerapihannya. Ya, seragamnya. Oke, kerudungnya, Nak. Pakaiannya. Tidak ya, sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, kita cek dulu kerapihan seragam kalian, Nak. Coba dibetulkan dulu dasinya, ya. Kerudungnya bagi yang putri, yang putra coba bajunya, ya dirapikan dulu, dimasukkan. Oke, ya sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik ya ternyata ya. Oke, sudah siap belajar, Nak? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita hari ini, karena kita sudah diberi kesempatan, kesehatan ya, berada di sekolah, berada di kelas hari ini, ya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kepada ketua kelas, boleh dipimpin dulu untuk berdoa, Nak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, ulang. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Ahmad Faiz ada? Oke, hadir. Fadli hadir. Janoko, Kevin, Fahrezi, Ahmad Nir Ihvan. Oke. Kaila ada. Kezia, Olivia, oke. Okta, Misbah, Banyu, Syarama, Radit, Zaskia. Oke, hadir semua hari ini? Hadir. Oke. Sebelum kita lanjut ya ke materi hari ini, Ibu ada yel-yel dulu ya dan ice breaking. Kalau Ibu bilang IPS, kalian bilang yes ya. Tangannya dua, Nak, bergerak gitu ya. Yes. Ibu bilang IPS, yang kedua masih yes ya. IPS yang ketiga bilang ayey, tangannya bergelom. Oke. Ditutup dengan tepuk tangan. Bisa? Ya. Coba kita praktekkan. Yuk, berdiri dulu semuanya yuk. IPS? Yes. IPS? Yes. IPS? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu ada ice breaking. Namanya 7 up ya. Jadi kalau misalkan Ibu hitung sampai 7, orang ke-7 itu bilang up tapi tangannya gini. Ya, bergaya. Bisa? Coba dulu gayanya dulu, berdiri semuanya. Oke. Kita coba ya. Kalau Ibu bilang angka 7 berarti kalian bergaya. Boleh tangannya ke atas ke arah kanan, boleh ke arah kiri. Nanti orang setelahnya ya berhitung gitu. Jadi kalau misalkan kamu nanti bergayanya ke arah kanan, berarti orang setelah kanan yang berhitung angka selanjutnya. Kalau tangan kamu atau gaya kamu ke arah kiri, berarti orang sebelahnya akan berhitung gitu ya. Selanjutnya dari angka yang kalian sebutkan. Bisa kita praktekkan? Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lanjut. Ayo. 6, 7. Oke, salah. Langsung up gitu ya, teriak up. Sekali lagi ya. Oke, coba. 1, 2, 3,
Oke, nggak ngomong up. Maju. Ayo. Jangan lupa. Yel-yel aja deh, yel-yel yang tadi. Coba. IPS. Yes. Kurang semangat nih. IPS. Yes. IPS. Yes. IPS. Yes. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita yang di depan. Boleh duduk, Nak? Kayaknya udah semangat ya. Gimana tadi ice breaking-nya? Lucu nggak? Seru nggak? Seru. Nah, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ingat? Oke, tunjuk tangannya. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Oke, boleh Kaila. Oke, jumlah penduduk Australia. Yang lain masih ingat? Oke, Rama. Oke, jumlah persebaran penduduk Australia. Jumlah persebaran penduduk Australia itu yang kita pelajari apa aja sih, Nak? Coba ceritakan. Coba. Janoko boleh diceritain. Minggu lalu tuh kita belajar tentang jumlah penduduk Australia tuh jumlahnya kayak gimana sih Australia? Jumlahnya banyak, Bu. Jumlahnya banyak. Ada berapa, Nak? Berapa penduduk Australia? 24? Hampir ya, hampir 24 juta jiwa. Itu di tahun berapa? 2015. Oke. Kalau persebaran penduduk, coba ceritakan ke Ibu gimana persebaran penduduk. Oke, boleh Rama. Tidak merata, kenapa tuh, Nak? Oke, karena sebagian wilayah Australia itu daerahnya kering ya. Mereka menempati wilayah di mana, Nak? Di mana? Pesisir pantai. Oke, masih ingat berarti ya pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi, oh iya, Australia dibagi menjadi berapa, Nak? Berapa wilayah? Berapa? 9 ya, 9 wilayah. Oke, wilayah yang paling padat penduduknya di mana tuh, Nak? Masih ingat? Coba di Sydney. Kalau yang paling sedikit? Oke, boleh? Preston. Oke. Ya, masih ingat nih berarti. Kenapa nih angka-angka dolar nih? Ini menunjukkan apa? Oke, Pak Regi. Oke, menunjukkan pendapatan per kapita penduduk. Kalau pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah itu tinggi, maka penduduknya banyak atau sedikit, Nak? Banyak, gitu ya. Boleh dijawab dulu nih, Nak. Apa yang kalian ketahui tentang penduduk benua Australia? Oke, menurut kalian penduduk Australia tuh yang kayak gimana sih? Boleh Kaila, penduduk Australia yang kemarin tuh, ya, atau yang kalian tahu, apa sih yang kayak gimana bentuknya? Masyarakat, warna kulitnya gimana? Hah? Ada yang putih, terus ada yang hitam, ada yang coklat juga gitu ya. Penduduk Australia berarti bermacam-macam. Oke. Satu lagi pertanyaan. Nah, apakah penduduk Australia tersebar merata? Tidak ya, tadi ya sebagian besar mereka menempati wilayah yang sejuk, dekat dengan pantai. Sedangkan kondisi di Australia bentuknya kebanyakan daerahnya kering gitu ya, makanya penduduknya tidak merata. Berarti bisa ditebak apakah kita akan mempelajari apa ini? Coba ya Ibu tayangkan satu video ya. Ini nanti kalian simak dalam video ini ada kegiatan apa. Kemudian jangan lupa kalian buatlah pertanyaan. Oke, bisa? Ya, kita simak dulu sama-sama ya, Nak ya. Oke, dari tayangan video tadi, silakan ajukan pertanyaanmu ya.
tentang apa saja yang tadi kamu lihat dalam video itu? Yuk, boleh tunjuk tangannya. Ya. Oke, siapa? Oke, boleh. Boleh dicatat. Yap. Ada lagi? Ayo. Oke, Kaila. Coba kita cek dulu pertanyaan. Yang pertama, apa nama tarian tersebut? Nah, dari Nizar. Oke, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Apa itu suku aborigin? Oke, Kaila, apa tujuan dari tarian tersebut? Bagaimana komposisi penduduk Australia? Oke, apa saja ciri-ciri suku aborigin? Oke. Pertanyaan ini nanti akan kita bahas pada saat materi pembelajaran ya, Nak ya. Sebelumnya, berarti apakah sudah bisa menebak materi yang kita pelajari tentang apa? Komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, agama, bahasa, dan budaya. Kemudian kalian akan menganalisis ya ciri-ciri suku aborigin dan penduduk Kepulauan Torres sebagai contoh penduduk asli dari Australia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Nak, ya, yang pertama peserta didik ya dapat menelaah dinamika komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, agama, suku, ya, bahasa dan budaya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri suku aborigin dan penduduk Kepulauan Torres sebagai contoh penduduk asli dari Australia. Selain itu ya, kalian juga dapat mempresentasikan hasil diskusi komposisi penduduk Australia dengan tepat gitu. Serta diharapkan dapat menumbuhkan sikap ketaatan beribadah, bersyukur, berdoa, jujur, tanggung jawab, dan gotong royong serta percaya diri. Ada 3 hal yang dinilai. Ya, yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu akan dinilai dari hasil observasi atau pengamatan ibu gitu ya terhadap kalian. Ya, jadi dari awal sampai akhir nanti ya sikap kalian akan dinilai oleh ibu. Yang kedua, ya aspek keterampilan. Keterampilan ini berupa unjuk kerja, diskusi, dan presentasi. Yang ketiga, pengetahuan. Pengetahuan ini nanti berupa tes tulis. Ya, dan ada pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan mengenai penilaian? Cukup. Di sini ada LKPD, akan Ibu bagikan seperti biasa. Ibu minta tolong untuk perwakilan kelompok agar maju ke depan. Silakan dibagikan pada teman-teman. Oh, lebih. Sudah kebagian semua? Sudah? Ya, kebagian LKPD semua, dibuka LKPD-nya. Di halaman pertama, ya, LKPD ya, Nak ya. Ya. Oke. Di bagian LKPD jangan lupa ya diisi dulu nama kelompok dan anggota kelompok. Ditulis namanya, Nak. Ya, perhatikan dulu semuanya. Oke. Oke. Ya, diperhatikan dulu semua. Di bagian nama diisi seperti biasa nama lengkap kalian. Ya. Kemudian yang pertama kita baca dulu sama-sama petunjuk belajarnya. Oke, Ibu minta tolong sama kelompok 3 deh, perwakilan kelompok 3 boleh dibacakan petunjuk belajarnya. Yang pertama apa aja? Oke, yang pertama cermati materi pembelajaran yang diterangkan oleh guru. Bisa juga dari bahan ajar atau rangkuman
materi gitu ya, atau sumber informasi dari internet yang bisa kalian dapat atau yang hasil kalian akses gitu. Yang kedua, kerjakan tugas rumusan masalah. Jadi nanti kalian per kelompok akan berbagi tugas membuat ya pertanyaan, rumusan masalah pertanyaan 5W1H ya, dari mulai apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan seterusnya, seperti itu. Dibagi. Kemudian setelah dibagi-bagi tugasnya, jangan lupa didiskusikan. Membentuk pertanyaannya diskusikan sama teman. Ya, saling diskusi, saling tukar pendapat, ya. Hasil dari diskusi dan tukar pendapat kalian ditulis di lembar selanjutnya, nak. Ya, di lembar kedua ini. Ya, jadi ada kolom sesuai dengan pembagian tugasmu. Kalau pembagian tugas kamu apa, berarti ditulis di bagian apa, gitu. Dan seterusnya. Nah, untuk yang kolom seterusnya berarti kalian silakan bertukar saja sama teman kalian, ya, teman kelompok kalian. Oke, bisa? Kalau sudah ditulis rumusan pertanyaannya, ditulis jawabannya di kertas lembar lanjutnya di sini. Ya, bisa? Oke, di akhir ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini nanti dikerjakannya di akhir dan ini penilaian individu gitu. Jadi ada penilaian individu sama penilaian kelompok. Kalau kelompok pengerjaan LKPD. Kalau individu mengerjakan soal evaluasi sendiri tanpa mencontoh. Oke, sampai sini ya. Ada yang mau kalian tanyakan sebelum Ibu jelaskan materi? Oke, boleh Syarama? Iya, boleh dirubah isi LKPD-nya, disesuaikan dengan pembagian pertanyaan kamu. Oke, ada lagi? Cukup? Penjelasan materi. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ini ada gambar apa nih, Nak? Apa? Ada gambar salah satu contoh suku asli dari Australia. Suku apa namanya? Aborigin. Oke, ya, diingat. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai komposisi penduduk Australia, ya, berdasarkan ras, suku, agama, dan bahasa, ya. Jadi sebelum itu Ibu mau menjelaskan dulu sama kalian, Nak, komposisi penduduk itu apa sih? Coba ada yang tahu? Komposisi penduduk boleh Kaila dan Ahmad Nirifan, coba Kaila dulu. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk yang didasari oleh beberapa kriteria tertentu. Pengelompokan ya. Menurut Ivan, apa sih komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Tepuk tangan untuk Kaila dan Ahmad Nirifan. Nah, komposisi penduduk ya, benar kata Kaila dan kata Ahmad Nirifan bahwa ya komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan ya beberapa kriteria tertentu. Ya, jadi untuk mengetahui komposisi penduduk itu perlu yang namanya kriteria. Yang akan kita pelajari kriteria dalam memahami komposisi penduduk Australia itu ada 4 aspek. Ya, pertama dilihat dari rasnya, dilihat dari bahasanya, dilihat dari agamanya, dan dilihat dari budaya. Ibu ada video satu lagi, disimak baik-baik. Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai dinamika penduduk benua yang ada di dunia. Australia merupakan benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk, yaitu angka harapan hidup, menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai $42.880. 92% penduduk Australia adalah ras Kaukasoid yang berasal dari Inggris, Irlandia, Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Sebesar 7% penduduk berasal dari Asia, yaitu dari Cina dan India. Dan sisanya sebesar 1% merupakan suku asli, yaitu suku Aborigin. Australia memiliki budaya yang beragam.
Budaya Australia terdiri dari budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang yang berasal dari Eropa. Karena sebagian besar penduduk pendatang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Salah satunya adalah dalam hal penggunaan bahasa. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan dengan agama yang dianut oleh penduduk Australia. 61,2% penduduk Australia beragama Kristen Protestan. 2,5% menganut agama Buddha, 2,2% menganut agama Islam, dan 1,3% menganut agama Hindu dan sejumlah agama lainnya. Besarnya penduduk yang beragama Kristen tidak lepas dari banyaknya penduduk Australia yang berasal dari Inggris dan negara lainnya di Eropa. Walaupun demikian, agama dan kepercayaan penduduk asli juga dihargai dan diberi kebebasan untuk menjalankannya. Gitu. Untuk lebih mengetahui ya komposisi penduduk juga bisa menilai atau melihat dari piramida penduduk. Dalam piramida penduduk ini ada jumlah pria dan jumlah wanita gitu ya. Kalau piramida penduduk dilihat dari jenis kelamin gitu. Ya, bentuk piramida penduduk dibagi menjadi berapa macam, Nak? Ada 3. Piramida yang pertama apa sih nama jenisnya? Piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Oke, piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Ini merupakan piramida yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang umurnya lebih muda, lebih banyak gitu daripada yang tua. Ingat ya, jenis yang pertama ada piramida penduduk muda, di mana piramida ini lebih banyak menunjukkan ya usia muda penduduk. Kalau misalkan piramida penduduk muda, yang ditampilkan adalah umur-umur yang usianya muda gitu. Kalau ini apa? Ini persentasenya, berapa kisarannya gitu. Ya, yang kedua ada piramida stasioner atau piramida dewasa. Nah, kalau piramida stasioner ini piramida yang menggambarkan keseimbangan antara penduduk tua dengan muda. Ingat ya, tadi ada piramida penduduk muda, terus piramida stasioner gitu. Yang ketiga ada piramida penduduk tua ya, di mana piramida ini menggambarkan sebagian besar angka kelahiran yang menurun dengan cepat dengan tingkat kematian yang rendah gitu. Bisa membedakannya, Nak? Jadi ada berapa jenis piramida? Yang pertama piramida ekspansif atau piramida penduduk. Yang kedua piramida stasioner atau piramida dewasa. Yang ketiga piramida penduduk tua. Oke, kalau yang ini jenis ini berarti apa nih? Piramida yang mana nih? Yang stasioner, karena menggambarkan usia penduduk yang dari yang sampai yang, nah kalau ada tua ada muda berarti dia piramidanya stasioner gitu. Komposisi penduduk Australia yang pertama ini berdasarkan ras. Kalau berdasarkan ras di Australia itu terdiri dari ras Caucasoid. Sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih ya. Selebihnya adalah dari Asia sekitar 7% gitu. Dari aborigin dan lainnya itu sekitar 1%. Kalau agama di Australia ini ya juga beragam sama seperti di Indonesia gitu ya. Ada agama apa nih, dilihat. Ini apa nih? Ya, Kristen, Islam. Apa ini? Hindu. Paling mendominasi gitu ya penduduk di Australia ini beragama Kristen, hampir sekitar 70%. Untuk yang ketiga ini bahasa ya, bahasa yang digunakan oleh penduduk Australia ini bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena mayoritas penduduk Australia ini kebanyakan dari kaum migrasinya dari
Eropa yang kebanyakan kebiasaannya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari situ jadinya awal mulanya nih Australia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Untuk budaya, nah kalau budaya di Australia ini ada dua, ya kebudayaan dari suku aborigin dan suku kepulauan Torres gitu. Jadi ingat ya, ada yang asli ya pribumi, ini ada aborigin dan penduduk kepulauan Torres. Sisanya kebudayaannya dari Eropa gitu. Karena yang mendominasi tadi tiga kelompok tersebut gitu ya di Australia. Contoh dari penduduk suku aborigin. Tuh, ya. Warna kulitnya gimana? Gelap ya, gitu. Oke, dari sini ya kalau ada pertanyaan ciri-ciri suku aborigin, ini bisa kita lihat semuanya ya, warna kulitnya gelap gitu ya, warnanya coklat. Dari segi wilayah juga Australia jauh nggak sih sama Indonesia? Dekat ya. Oke, ciri lainnya ya, aborigin juga memiliki rambut yang keriting, kemudian bibirnya tebal ya, dan berkelopak mata yang lurus gitu ya. Sama kalau untuk Torres juga sama gitu. Populasi masyarakat aborigin ternyata tidak sebanyak yang kita lihat, nah. Jadi di Australia ini walaupun penduduknya ya banyak, ternyata suku aboriginnya bukan berarti banyak ya, hanya sekitar 3% dari total penduduknya gitu. Kalau 3% berarti sedikit atau banyak? Sedikit ya, lebih banyak dari penduduk migrasi. Nah, ini ada salah satu senjata ya, senjata yang digunakan oleh penduduk Australia. Ini nih. Ya, kalau tadi di video kan ada yang gerak-gerakin itu ya. Gitu. Nah, itu namanya bumerang gitu ya, yang kalau misalkan dilempar dia balik lagi. Gitu. Ya. Bumerang merupakan senjata yang digunakan dengan melempar dan merupakan senjata berburu khas dari kebudayaan suku aborigin. Ya, ingat, bumerang ini sangat identik sama Australia. Meskipun di beberapa belahan bumi lain ya juga ditemukan senjata yang mirip-mirip ya sama dengan bumerang, namun senjata ini masih diidentifikasi sebagai senjata khas dari penduduk Australia. Oke, Ibu akan membentuk kelompok ya. Ini kelompok 1 ya, berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya, dan ini kelompok 3 gitu. Ya, coba dibuka LKPD-nya, Nak. Ya, kita masuk ke aktivitas kelompok untuk pengerjaan LKPD ya. Boleh dikeluarkan buku paketnya gitu ya, atau buku tulis, alat tulis, atau handphonenya boleh dikeluarkan ya. Sudah? Oke, silakan boleh berdiskusi sama teman kelompok kalian untuk mengisi LKPD ini sembari Ibu berkeliling untuk ya mengecek, untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Boleh dibaca dari handphonenya juga boleh. Pembagiannya gimana kalian? Pembagiannya dari mulai apa? Siapa apa? Oh ini, Misbah apa? Kamu apa, Radit? Bagaimana kamu? Bagaimana? Oke. Berapa? Bagaimana kamu? Oh, oke. Udah ada pembagiannya berarti ya. Coba kelompok 2, Nak, gimana pembagian kelompoknya, Nak? Dari siapa? Oh, Acak. Oke, yang pertama siapa? Oh, kamu apa? Terus? Kamu? Oke, kamu? Mengapa? Oke. Kapan? Siapa? Oh, oke.
Kenapa? Bahasa Indonesia salah Bu Oh, urutannya. oke. Ini sudah? Bagianmu sudah? Bagian kamu apa? Gimana? Oke. Ini bagian kamu udah? Udah. Kamu? Oke. Adil lagi Bu. Oke. Oke, bagian kamu sudah, Nak? Ya, Bu. Udah. Oke. Oke, berarti pertanyaannya sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Tinggal jawabannya. Oke, silakan ya mencari jawabannya, boleh dari bahan ajar, boleh tadi dari penjelasan Ibu, boleh juga dari internet ya. Kelompok 2 tadi sudah pertanyaannya, tinggal jawaban. Kelompok 1 jawaban ya, sama. Kelompok 3 gimana? Oke.
Oke, sudah sampai mana? Oke. Tinggal beberapa lagi ya berarti ya? Oke. Kelompok 3 ya. Coba yuk ke kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Sudah? Per masing-masing sudah? Udah. Oke, kelompok 1. Oke, hampir selesai ya kelompok 1 ya. Oke. Oke, Nak. Tadi Ibu lihat beberapa di LKPD-nya sudah penuh terisi ya sama pertanyaan dan jawaban kalian. Sekarang coba kita persiapan ya untuk presentasi. Boleh ya, nanti Ibu ke meja kalian lagi untuk untuk melihat persiapan presentasi kalian seperti apa gitu. Bisa? Oke, coba dari kelompok 1 dulu ya. Oke, kelompok 1 boleh dipersiapkan presentasinya bagaimana? Nanti yang membuka siapa? Oh, Janoko. Oke, terus diawali dari? Oke, kemudian? Oke, boleh. Terus lanjut. Ke siapa? Persiapannya gimana? Oke. Terus ke siapa lagi? Kamu, terakhir berarti kamu? Kelima. Oh, oke. Jadi terakhir ya. Udah jelas ya berarti persiapannya ya. Oke, Ibu mau ke kelompok 2 dulu deh. Gimana persiapan untuk presentasinya, Nak? Oke, nanti siapa yang membuka presentasi? Oke, Ira. Oke, pembagiannya yang pertama bicara Kaila. Oke, kedua Chelsea. Ketiga Okta ya, oke. Terus Kezia. Terakhir Jaskia. Oke. Oh, Ira terakhir. Oke. Berarti udah siap? Oke, kita cek ke kelompok 3. Kelompok 3 gimana persiapan untuk presentasinya? Sudah ditunjuk pembukanya siapa? Oke, Rama. Kedua. Lanjutannya habis pembuka siapa yang presentasi pertama? Oh, Misbah. Oke, kedua Radit. Ketiga oke, Banyu. Keempat oke, Nizar. Terus kamu. Terakhir berarti kamu. Oke, udah siap? Oke, semua kelompok sudah siap, Nak? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap boleh kita acak dulu ya di spin the wheel. Ya, presentasi siapa yang pertama? Oke. Silakan kelompok 3 presentasi. Ya, di bawah LKPD-nya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan kami hari ini. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama itu datang dari kata-kata. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Komposisi Penduduk dan Ciri Khas Penduduk Australia. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud komposisi penduduk? Pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tentu misalnya secara geografis dan biologis. Bagaimana ciri-ciri ras Australoid? Yang pertama berkulit hitam, yang kedua rambut keriting, yang ketiga bibir tebal, dan yang keempat berkelopak mata lurus. Yang ketiga, berapa persentase rasio perempuan dan laki-laki di piramida penduduk? Sekitar 2,5%. Yang keempat, mengapa penduduk Australia tidak merata? Karena rata-rata Australia berbentuk gurun. Yang nomor 5, bagaimana komposisi penduduk Australia berdasarkan ras dan agama? Komposisi penduduk Australia berdasarkan ras adalah 92% penduduk Australia adalah ras Kaukasoid. Dan komposisi penduduk Australia berdasarkan agama adalah sekitar 61,2% penduduknya adalah umat Kristen. Yang keenam, bagaimana komposisi
penduduk berdasarkan bahasa dan budaya. Komposisi penduduk diterapkan untuk memudahkan proses pengelompokan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, atau indikator lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Mengapa penduduk Kepulauan Torres dikategorikan ke dalam ras Australoid? Bagaimana cara suku aborigin memburu atau membunuh hewan? Untuk pertanyaan yang kedua, bumerang merupakan senjata yang digunakan dengan melempar dan merupakan senjata berburu khas dari kebudayaan suku aborigin. Untuk pertanyaan nomor 1, karena penduduk Kepulauan Torres memiliki ciri-ciri yang sama dengan ras Australoid yang asli. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya kita akan mengatur kembali untuk presentasi kelompok selanjutnya siapa. Oke, kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk yang didasari oleh beberapa kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk Australia ialah berdasarkan ras, agama, bahasa, dan budaya. 2. Di mana penduduk Torres berasal? Penduduk Torres berasal dari Kepulauan Torres Strait antara ujung Cape York di Queensland dan Papua Nugini, dan memiliki banyak kesamaan budaya dengan orang Papua Nugini dan Pasifik. Kapan dilaksanakannya Festival Laura Aboriginal Dance? Yaitu 2 tahun sekali pada bulan Juli di Cape York. 4. Siapa saja penduduk yang menempati wilayah Australia? Sebagian besar penduduk Australia yaitu bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid, selebihnya dari Asia dan Aborigin, dan juga penduduk Selat Torres atau ras Australoid. Mengapa komposisi penduduk dilihat dari piramida penduduk, agama, suku, bahasa, dan ras? Karena komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk yang didasari oleh kriteria seperti ras, agama, bahasa. Yang keenam, bagaimana komposisi penduduk benua Australia? Sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, Aborigin dan lainnya 1%. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin ditanya? Silakan ajukan pertanyaan presentasi untuk kelompok 2 ya. Mengapa kondisi keberadaan suku aborigin memiliki kesamaan dengan keberadaan suku Indian di Amerika? Oke, silakan pertanyaan selanjutnya jika ada, boleh acungkan tangannya. Gimana kualitas penduduk di Australia? Untuk pertanyaan yang pertama, karena sama-sama suku asli yang terpinggirkan akibat kedatangan bangsa asing. Jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
materi tentang komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa. Dimulai dari teman kami, Ahmad Nir Ihvan. Apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Mengapa? Mengapa suku bangsa aborigin menjadi suku minoritas di Australia? Karena kebanyakan pendatang baru, sehingga suku asli Australia tersebut terdesak keberadaannya. 3. Kapan? Kapan suku aborigin, penduduk Selat Torres, serta penduduk migrasi Eropa mulai mendiami Australia? Diperkirakan suku aborigin dan migrasi Eropa telah mendiami benua Australia sejak 50.000 tahun lalu. Sedangkan penduduk Selat Torres diperkirakan sudah mendiami Australia sekitar 40.000 tahun lalu. Di mana suku aborigin bisa menjadi dua kelompok, di Pamanyungan dan non-Pamanyungan. Bagaimana komposisi penduduk Australia berdasarkan suku dan agama? Komposisi penduduk Australia berdasarkan suku adalah 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid, 7% dari Asia, 1% suku aborigin dan lainnya. Komposisi penduduk Australia berdasarkan agama adalah 61,2% penduduk Australia menganut agama Kristen, 2,5% menganut agama Buddha, 2,2% menganut agama Islam dan agama lainnya. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana kondisi kebudayaan Australia? Australia memiliki budaya yang beragam, namun seiring perkembangan zaman, kebudayaan di Australia mulai memudar karena adanya budaya suku pendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Mengapa bahasa Australia memakai bahasa Inggris? Bagaimana angka harapan hidup penduduk Australia khususnya suku aborigin dan Kepulauan Torres? Angka harapan hidup di Australia adalah 84,32 tahun. Untuk pertanyaan kedua, mengapa bahasa Australia adalah bahasa Inggris? Karena mayoritas penduduk Australia adalah penduduk Eropa, sehingga bahasa sehari-hari Australia adalah bahasa Inggris. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana angka harapan hidup di suku Torres dan suku aborigin? Ternyata sampai 82 tahun. Nah, untuk semuanya sudah presentasi ya. Pada bagian pertanyaan mengenai bahasa penduduk Australia yaitu bahasa Inggris. Mengapa? Karena sebagian besar pendatang penduduk Australia itu berasal dari Eropa. Maka secara tidak langsung budaya Eropa menjadi lebih dominan. Salah satunya dalam hal penggunaan bahasa. Nah, seperti yang kita tahu, Eropa menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Nah, setelah presentasi, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi secara individu.
Jika sudah semua mengerjakan soal evaluasi ini, maka kita akan mengoreksi sama-sama. Jangan lupa ditukar dulu kertas jawabannya dan ditulis nama pengoreksinya. Selanjutnya boleh dibacakan soal nomor 1 oleh Ahmad Nir Ihvan. 1. Pengelompokan penduduk yang didasari oleh beberapa kriteria tertentu seperti penggolongan berdasarkan suku, agama, taraf kehidupan dikenal dengan istilah D. Komposisi penduduk. Kita cek jawabannya. Tadi apa? D. Coba kira-kira. Ya, betul. D jawabannya. Oke, lanjut yang kedua, boleh Kevin. Dominasi penduduk di benua Asia dapat dilihat melalui grafik atau diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan suatu pengelompokan penduduk di suatu wilayah disebut C. Kurang tepat jawabannya. Jawaban yang betul coba untuk nomor 2 yaitu B. Ya, betul jawabannya B. Nomor 3 selanjutnya Fareji. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator komposisi penduduk A. Ras, suku, bahasa, dan budaya. Kurang tepat jawabannya. Untuk jawaban nomor 3 yaitu jawabannya adalah ya, betul, C jawabannya. Penduduk Australia merupakan pendatang yang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Pengucapan kata it, English, atau thank you merupakan ciri khas komunikasi yang biasa digunakan oleh penduduk Australia. Pernyataan berikut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan D. Bahasa. Oke, jawabannya betul ya. Nomor 4 A. Oke, selanjutnya Janoko. 5. Di Australia, penduduknya mayoritas Kristen Protestan sebanyak 61,2%, penganut Buddha sebanyak 2,5%, penganut Islam sebanyak 2,2%, dan lainnya, serta ada beberapa kepercayaan. Pernyataan berikut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan B. Agama. Ya, betul, B jawabannya agama. 6. Sebagian besar penduduk Australia merupakan pendatang yang berasal dari Eropa, maka budaya Eropa tampak lebih dominan. Pengucapan kata at, English, atau thank you merupakan ciri khas komunikasi yang biasa digunakan oleh penduduk Australia. Pernyataan berikut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan D. Bahasa. Ya, betul jawabannya. Oke, selanjutnya 7. Suku aborigin terbiasa berburu dan membunuh hewan dengan menggunakan senjata yang bisa dilemparkan hingga sejauh lebih dari 100 meter menuju hewan buruan. Senjata yang digunakan dengan melempar dan merupakan senjata berburu khas dari kebudayaan suku aborigin disebut D. Bumerang. Oke, jawabannya untuk nomor 7. Ya, betul, bumerang. Selanjutnya 8. Suku Aborigin adalah masyarakat pertama yang ada di Australia. Sebelum orang kulit putih datang dan mendiami Australia, mereka memiliki ciri-ciri yang relatif sama dengan masyarakat Papua di Indonesia. Ciri-ciri yang menunjukkan suku Aborigin adalah A. Kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, dan berkelopak mata lurus. Oke, untuk soal nomor 8 kita lihat dulu jawabannya. Ya, betul ya, nomor 8 A. Lanjut. Penduduk pribumi Selat Torre memiliki perbedaan kebudayaan dengan penduduk pribumi Australia lainnya. Sebagian besar dari mereka adalah pelaut dan melakukan perdagangan dengan penduduk Papua Nugini. Hal tersebut mencirikan penduduk Torres termasuk dalam ras. Jawabannya D. Australoid. Ya, betul, jawabannya adalah D. 10. Suku aborigin juga memiliki beberapa ritual adat yang sudah menjadi budaya sejak lama. Ritual adat yang menggambarkan sebagai bentuk upacara pertemuan semua masyarakat dalam suku aborigin. B. Upacara wogan. Ma. Gule. Oke, jawabannya benar ya, nomor 10 B.
Silakan dihitung jumlah betulnya dan jangan lupa ditulis nama pengoreksinya ya, dan kembalikan lagi kepada teman kalian. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup berarti kita masuk ke kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Oke, yuk sama-sama kita buat kesimpulan. Suku asli Australia terdiri dari suku aborigin dan penduduk kepulauan Torres gitu ya. Agama di Australia bagaimana? Terdiri dari beberapa agama. Agama apa aja, Nak? Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu, serta agama atau kepercayaan lainnya. Berapa persen kisaran agama Kristen yang dianut di Australia, Nak? Oke, hampir sekitar 60% gitu ya. Untuk bahasa yang digunakan gimana? Bahasa Inggris. Ras yang ada di Australia ras apa? Caucasoid. Ada juga ras Asia ya. Gitu. Ada juga ras India. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Paham? Oke, kita yel-yel dulu deh biar makin semangat. Coba IPS. Yes. IPS. Yes. IPS. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini dengan materi komposisi penduduk Australia berdasarkan ras, suku, agama, bahasa, dan budaya, yaitu komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk yang didasari oleh beberapa kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk Australia ialah berdasarkan ras, agama, bahasa, dan budaya. Suku aborigin dan penduduk kepulauan Torres adalah masyarakat pertama yang ada di Australia sebelum orang kulit putih atau Eropa datang dan mendiami Australia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penilaian dan penghargaan kepada kelompok yang unggul saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum itu, penilaian Ibu berdasarkan observasi yang Ibu lakukan tadi pada saat kalian di awal sampai di akhir pembelajaran. Nah, di bagian presentasi untuk kelompok 1, presentasinya sudah baik, sudah bagus. Cuman ada beberapa sedikit kekurangan, yaitu masih terlihat Ibu mengecek itu pada bagian tampil presentasi masih ada yang sedikit malu-malu, tetapi untuk kedepannya mungkin bisa diperbaiki ya. Nah, cuman sudah bagus semuanya, sudah kompak dan sudah kerjasama. Untuk kelompok 2 presentasinya tadi juga sangat baik, sangat lancar, sangat kompak ya, dan bisa cepat serta tanggap dalam menjawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Kemudian untuk presentasi di kelompok ketiga, kelompoknya Syarama ya. Nah, untuk presentasi kelompok ketiga ini juga sangat baik, kerjasamanya terlihat kompak dan bisa juga cepat dalam menjawab pertanyaan. Oke, dari situ Ibu menilai untuk kegiatan presentasi yang paling unggul dengan kinerja terbaik dari segala macam proses dari awal sampai akhir, yaitu kelompok kedua. Silakan untuk kelompok kedua maju ke depan dan ada reward dari Ibu. Selamat untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga semangat, kalian juga sudah memberikan kinerja yang paling baik. Kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Ibu juga akan memberikan reward yang kedua bagi kalian yang tadi sudah bertanya pada saat pembelajaran. Oke, nak, untuk kalian yang sudah bertanya pada saat pembelajaran, boleh maju ke depan untuk menerima. Nah, kita sama-sama melakukan refleksi pembelajaran ya. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau menyedihkan atau bagaimana? Atau membingungkan? Menegangkan. Oke, kenapa menegangkan? Karena bingung. Kenapa pas bingungnya? Bagian mana? Oh, pas ditanya sama ibu. Bingung gitu. Oke, ada lagi? Udah dipahami. Oke, terus kenapa lagi nih? Apa? Terus. Oke. Tadi di awal pembelajaran kita ngapain, nak? Masih ingat? Berdoa. Terus? Yel-yel. Oke, masih ingat yel-yelnya? Oke. Terus habis yel-yel ngapain? Apa, nonton? Nonton video. Terus ibu nanya tentang apa? Materi ditampilin apa tuh? Suku apa? Penjelasan? Jawab, main kuis ya. Habis kuis ngapain? Koreksi soal. Oke, terus habis itu membuat kesimpulan. Habis kesimpulan kita refleksi ya. Ibu nanya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ternyata jawabannya beragam. Ada yang menegangkan, menyenangkan gitu ya. Ah, terus apa lagi? Mau cerita apa lagi? Kira-kira nanti buat ke depan? Enggak. Kita semangat pasti bisa. Jadi kalau misalkan dalam pembelajaran harus semangat dan berusaha. Nah, Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong kembali, silakan ditutup pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Oke.